Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Bagaimana kabarnya dulur-dulurku kabeh? Semoga kabar sehat, kabar baik, kabar selamat, baik kesehatan, baik ekonomi, wes kabeh baik keadaan. Ya dulur, kali ini saya berada di lahan saya yang satunya dulur. Jadi ini dekat sungai juga, enak tidak kali. Kalau kepengin mandi juga bisa. Jadi ini bebas. Ya dulur, tidak lupa kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Nah, bagi dulur-dulurku yang sudah atau yang baru masuk, dan kita ucapkan salam itu yang paling utama, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya dulur, kita ini berada di termasuk dunia yang terang, sudah tidak ada di zaman kegelapan. Karena ini berkat perjuangan Nabi kita. Jadi kita jangan lupa bersolawat. Kita ini ya rasa bersyukur. Barate iki piye ya? Nek awake dhewe iki menghormati yang telah beliau perjuangkan, insya Allah kita menjadi umat yang tahu diri istilahnya. Ya dulur, ini saya lagi sedang memperbarui lahan. Monggo dulur, ayo di delok cara kerjane. Nah, ini dulur lahan saya. Jadi ini bedengannya sudah menyempit dan gotnya sudah lebar. Nah, iki nek gak didandani terus bagaimana? Nanti gotnya ini malah jadi sungai. Nah, ini kan yang ditanami sama yang tidak ditanami itu ya masih kemungkinan bisa dikatakan ini sama. Nah, nanti kalau sudah diperbarui, nanti bedengannya akan tambah lebar dan gotnya ini bisa dikatakan standar. Jadi standar ukuran biasanya itu antaranya 40-an senti. Nah, ini sudah dicetak. Nah, untuk pencetakan ini belum final dulur. Jadi ini nanti dicetak lagi lebih sempit. Kalau ini masih kelebaran ini untuk gotnya. Nah, kalau ini nanti sudah selesai, ini nanti proses selanjutnya yaitu pengelepan. Nah, itu calonnya dan bedengannya sudah kelihatan lebar. Nah, ini cara kerjanya dulur. Mungkin dulur-dulur sering melihat proses kayak gini, mungkin sering. Ini kalau dengan cara manual ya pakai cangkul, namanya kalau di tempat saya itu gempur. Wah, itu jadi memulihkan bedengan itu kalau di tempat saya itu gempur. Nah, ini caranya dulur.
Nah, jadi untuk jalannya mundur dulur ini. Dan yang bagian gotnya ini langsung dikatakan Jawane iki diuruk. Nah, itu kan longsorannya itu masuk ke dalam bekas gotnya dulur. Jadi nanti gotnya yang lama akan tertutup. Jadi setelah itu ini dilap atau diairi agar tanah ini bisa seluruhnya tergenang air. Jadi biar rata. Dan tadi yang bekas itu gotnya itu tadi kan ada longsoran tanah yang sudah dipulihkan. Itu nanti akan istilahnya kalau kena air itu kan dia kan akan menyatu. Jadi ini iso aslep. Nah, setelah itu kan kita diamkan. Setelah di lep atau diairi penuh ini, nanti satu ya memang tujuannya ya supaya airnya ini meresap ke seluruh lahan ini, agar yaitu untuk melakukan pencemplongan atau pencetakan ini nanti akan lebih mudah atau lebih empuk. Nah, gini caranya dulu. Jadi selama ini kan memang memakai tenaga manual. Nah, saya ingin mencoba dengan teori atau metode yang kayak gini. Mungkin ini dirasa ya tanahnya itu bisa gimana dulu ya, bisa tercacah kecil-kecil, akhirnya ya dia itu bisa merata. Jadi saat dirobohkan ke dalam got yang lama itu, bedengan itu nanti kan tanahnya mungkin bisa lebih hancur. Jadi ini nanti lebih rata. Kalaupun nanti dilep, nanti akan semakin ibaratnya tertata. Kalau sudah tertata, untuk bedengannya nanti juga bisa rata saat dilakukan pencemplongan atau penggalian. Nah, untuk pembuatan atau pembaruan ini dilakukan kalau bisa ya jangan mendadak mau tanam. Beda dengan lahan yang berpasir dulu. Kalau berpasir mungkin masih bisa dikatakan layak. Nah, karena ini tanah hitam ya harusnya ya perlu pengeringan. Sebab tanah hitam kayak gini kalau sudah kena air ya dia awet basah dulur. Nah, itu Mas Rohman dulur. Ini yang biasanya itu melakukan proses kayak gini ya, yang punya traktor ini Mas Rohman itu. Jadi Mas Rohman ini hampir setiap tahun, ya enggak setiap tahun tapi hampir setiap tahun dilakukan perombakan. Jadi lahannya selalu dilakukan perombakan. Dan saat melakukan perombakan ini kok saya amati kok setiap saat ditanami kok ini kok tanamannya kok ya tetap bagus, tidak berkendala. Nah, makanya saya punya inisiatif atau istilah penilaian. Oh, jadi ya bagus ini. Nah, maka dari itu saya memberanikan diri, saya coba sistem kayak gini. Nah, kalau ada yang pengen teori atau metode kayak gini ya bisa dihubungi ini, bisa nanti. Nah, tapi ya itu tanahnya bagaimana. Tapi ini kalau bisa ya ndak tanah basah dulu.
sedang-sedengan. Kalau punya saya ini sangat-sangat keras. Jadi memang agak istilah gino, kerja keras. Kalau ini tanahnya tidak keras ya ini jadinya ya bisa lembut dulu. Tapi ini sudah cukup lah ini. Nah itu gotnya nanti, nah tuh bedanya cukup lebar kan dulur. Jadi proses kayak gini memang baru saya jalankan. Nanti kalau hasilnya bagus ya bisa dijalankan lagi. Nah untuk selanjutnya ini nanti kalau sudah saya lap atau diairi, ini nanti bisa dilakukan pencemplongan setelah dilakukan pengairan. Ini dalam jangka 1-2 hari bisa dilakukan pencemplongan. Jadi ini tergantung nanti. Nah ini Mas Rohmanya ini sang pencetus. Sip jos. Wah, ngene. Nah dulur, jadi ini nanti ya diperkirakan selesai ini nanti kalau memang ini tanya memang keras dulu ya, ini selesai bisa dikatakan ya seharian ini nanti. Tapi kalau lahannya tidak keras mungkin ya, nah ini dulu, nah bisa dibalik. Ini kan gotnya itu yang rumputnya banyak itu kan, nah got tuh. Ini dulunya ini bedengan ini, makanya yang bedengan ini jadi got nantinya ini. Nah dan yang got ya ada rumputnya ini tuh nanti akan menjadi bedengan dan ini akan menjadi got. Nah ini proses lebih dekat dulu ya, saya lihatkan lebih dekat prosesnya ini. Kalau ini di Blitar mungkin sering dilakukan karena memang tanahnya tanah mudah berpasir. Kalau ini memang sulit dulu untuk melakukan ini, kerja keras. Sebab ini tanahnya kalau kering ya keras banget. Nah kalau kena air ini lengket banget. Makanya ya permintaannya sedengan. Kalau hujan ya tidak bisa dulu. Nah ini saya videokan dari dekat dulu ya. Yo, kriwa. Ini nanti setelah ini langsung di istilahnya tambahi lagi ini tahap pertama dulu, nanti tahap keduanya ada. Setelah ini kan balik lagi tahap kedua. Nah kayak ini mungkin kan bisa lebih lembut. Untuk selanjutnya mungkin tanah ini bisa rata. Nah iki guys, ini sistem kayak gini memang untuk daerah Bakar Wetan memang belum banyak dulu. Tapi insya Allah biasanya loh dulu ya, kalau saya sudah memakai cara gini ini biasanya terus mulai ada yang minta sistem kayak gini. Sebab ini memang tanahnya keras dulu. Jadi ya kalau main cangkul ini berat banget dulu. Mungkin punya Mas Hasan mungkin ya pakai cangkul mungkin, karena kan ya memang tanahnya masih agak basah. Sebab biasanya itu sekalian dengan cemplongnya atau membuat bedengannya itu sekalian biasanya. Nah, tapi kalau untuk kali ini saya diamkan dulu. Nanti tunggu, mungkin kalau sudah ada hujan deras ini malah ini lebih baik atau lebih efisien ini.
karena tanahnya bisa aslep sendiri dan ini bisa padat atau bisa dikatakan pasek sendiri karena ada dorongan air hujan. Kalau deras ini malah lebih bagus. Kalau sudah jadi kayak gini, ini nanti kalau sudah kena air hujan ini lebih pasek lagi. Makanya ya kalau tidak ada hujan deras ya diairi. Nah ini dulu, jadi dia itu mainnya mundur. Memang jalannya kalem dulu ini. Nek gusa-gusu ya layar ada 3W. Nah ini kita ganti topik dulu ya. Jadi bagi dulur-dulurku yang saat ini sudah tanam, ini cuaca memang ya terkadang ya ada hujan. Bahkan mungkin di lingkungan panjenengan sampai niki ya mungkin ya sering kali hujan. Tapi kita harus ingat, ini bulan 10. Ini kalau terangan ndak hujan ya ini panas, suhunya panas. Dan kalau musim panas, nah kalau panas cuaca kayak gini 34 derajat atau berapa ini, nanti biasanya itu yang terkendala ya memang untuk penyakit yang biasanya datang, sing penyakit teko itu biasanya kewan iber-iberan. Tadi ini hewan yang berterbangan kecil-kecil bahkan yang tidak terlihat. Ini yang akan bahaya dulu. Karena musim panas dia itu yang biasanya sembunyi dia akan keluar karena saking teramat panasnya cuaca. Makanya ini coro bisa dikatakan itu cuaca itu yang paling peka itu ya hewan biasanya itu. Makanya nek hewan ini kok podo metu kok keluar semua, ini berarti ada indikasi alam ini ya memang terlalu ibaratnya bisa dikatakan ya terlalu tidak enak bagi makhluk hidup. Karena biasanya kan kalau musim panas terus dingin panas ini ya banyak orang yang kesehatannya menurun. Makanya ya sama saja untuk tanaman itu juga kayak gitu dulu. Kalau cuaca panas ini ya untuk penyerapan air ini sangat-sangat tinggi atau sangat cepat banter. Ini penyerapan air umpama biasanya kalau musim sedengan ya dulu ya, biasanya kalau bulan 4 bulan 5 ini yang lalu itu biasanya kalau penyiraman 1 hari sekali itu biasanya sudah cukup. Tapi untuk musim panas kayak gini ya saya rasa masih kurang dulu. Makanya jangan lupa kalau yang sudah tanam, tolong untuk pengairan atau penyiraman harus diperhatikan. Apalagi kalau masih dalam keadaan habis tanam sampai usia 20-an. Nah, ini kalau bisa ya 1 hari ini 2 kali. Apalagi bisa menjalankan sore itu yang kedua kalinya ini malah bagus. Karena ya ibarat gimana dulu, kalau sudah panas kita aja itu seharian itu biasanya kalau ndak cuaca panas itu minumnya ya bisa dikatakan umpama ya 4 gelas sehari itu sudah ngoyo, kita itu sudah nekat minum. Tapi kalau cuacanya panas kayak gini 8 gelas lewat gitu. Itu bisa
kaca dari kita sendiri. Tanaman juga kayak gitu, karena tanah ini bisa dikatakan tidak bisa menyimpan air terlalu lama, karena ya penyerapan angin, matahari ini memang bisa dikatakan ya untuk penyerapan airnya lebih kencang, daya serapnya lebih banter. Nah, dan selanjutnya yang sudah tanam hati-hati untuk penyakitnya, biasanya gerandong, terus ulat, terus burem, lanjutnya merutu. Nah, itu biasanya penyakit yang tak terlihat, yaitu burem dan merutu dulu. Itu nanti kalau sampean kurang siraman, itu nanti ya ibaratnya ya akan mudah mengering dia. Daunnya juga akan mudah mengering. Itu kalaupun biasanya usia muda kok kurang, nah itu akan mengering. Jadi bawang merah itu tidak bisa gemuk, daunnya itu kepeng. Jadi tolong ini dulu ya diperhatikan. Kalaupun yang sudah kena hujan berkali-kali ya perlu dijaga-jaga. Ini suatu saja juga memang belum waktunya hujan, ya mungkin ya kalau hujan ya tidak terlalu keseringan. Nah, demikian dulur video tentang pembongkaran atau pembaruan lahan dulur. Jadi semoga video ini saya mengharapkan menjadi motivasi, atau istilahnya itu contoh apabila sampean pengen merubah. Nah, untuk yang manual memakai cangkul, dan ini saya memakai traktor karena saya rasa ini kok lebih merata dulu. Jadi ini untuk lahan hitam yang memang selama ini sulit, kan beda dengan lahan yang berpasir atau lahan yang memang kayak wedek, bisa dikatakan itu memang lebih mudah. Tapi untuk lahan tanah hitam liat ini memang kita ini untuk pengujian ini memang orang sini memang baru sedikit, tapi saya rasa ini kok efektif. Jadi semoga dapat terinspirasi ini. Pokoknya wes, nah memang terbaik ya kita jalankan. Jadi nek garapane ombong kok nek katok, nek sudah bingung, dan memang ini lebih instan. Cara Jawane iki luweh piye ya narane, luwih gampang. Cara masakno wong ya wong sitok wong loro. Jadi ya kita tidak terlalu repot. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.